Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasmidah dengan NIM 19151150. Saya akan mempresentasikan hasil screening dan intervensi kesehatan reproduksi remaja. Masa remaja. Masa remaja merupakan peralihan masa kanak-kanak menjadi dewasa yang melibatkan perubahan berbagai aspek seperti biologis, psikologis, dan sosial budaya. WHO mendefinisikan remaja sebagai perkembangan dari saat timbulnya tanda seks sekunder hingga tercapainya menstruasi seksual dan reproduksi. Suatu proses pencapaian mental dan identitas dewasa, serta peralihan dari ketergantungan sosioekonomi menjadi mandiri. Secara biologis, saat seseorang anak mengalami pubertas dianggap sebagai indikator awal masa remaja. Namun, karena tidak adanya pertanda biologis yang berarti untuk menandai berakhirnya masa remaja, maka faktor-faktor sosial seperti pernikahan biasanya digunakan sebagai petanda untuk memasuki masa dewasa. Pengertian remaja. WHO yang mendefinisikan remaja dengan lebih konseptual secara umum dapat diartikan remaja adalah suatu masa di mana satu biologis individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual. 2. Psikologis, individu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari anak-anak menjadi dewasa. 3. Ekonomi, terjadi peralihan dari ketergantungan sosioekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri. Deskripsi singkat. 1. Sasaran. Remaja pertengahan usia 14-16 tahun. 2. Tempat dilaksanakan screening dan intervensi di sekitar wilayah Kabupaten Bengkayang. 3. Beberapa jumlah sasaran didapatkan 10 remaja. Hasil dan pembahasan. Dari hasil penelitian didapatkan sebanyak 10 remaja. Dari 10 orang tersebut, semuanya setuju untuk memberikan data sesuai dengan pertanyaan yang ada di kolom survei. Dari hasil pengisian survei didapatkan bahwa anak-anak remaja tersebut kurang mengetahui perkembangan primer dan sekunder. Dalam bahasa alat kontrasepsi sebagai pengetahuannya, di mana ada sebagai remaja yang mengetahui kondom itu seperti apa tetapi tidak mengetahui kegunaan kondom itu sendiri, ada juga yang tidak mengetahui kondom itu seperti apa. Pada penyakit anemia, sudah banyak remaja yang mengetahuinya tapi tidak tahu pengertiannya dan cara pengobatan anemia. Untuk kasus keguguran kandungan, ada sebagai remaja yang tidak setuju, ada juga yang setuju bahwasannya diperboleh menggugurkan kandungan dengan pilihan tertentu. Jika ingin bertanya atau konsultasi terkait masalah reproduksi, untuk menanyakan masalah kesehatan reproduksi, kebanyakan remaja menjawab kepada ibu, saudara kandung, dan teman. Berdasarkan pertanyaan mengenai pernahkah saudara mendapatkan pembahasan mengenai sistem reproduksi, cara mengatur kehamilan, penyakit HIV dan AIDS, infeksi menular seksual dan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Rata-rata menjawab pernah. Dijelaskan mendapatkan pembahasan tersebut di sekolah. Tempat remaja memperoleh informasi dan konsultasi mengenai kesehatan reproduksi, rata-rata mereka tidak mengetahuinya, ada juga yang mengetahuinya. Terkait pertanyaan mengenai pasangan atau memiliki pacar dan apa yang dilakukan pada saat pacaran, didapatkan sebagian dari remaja tersebut memiliki pacar dan yang dilakukan mereka pada saat pacaran adalah pegangan tangan dan mereka semua tidak pernah berhubungan seksual. Ada sebagian dari remaja tersebut memiliki kawan yang sudah berhubungan seksual. Perencanaan prioritas masalah. Kurangnya pemahaman mengenai penyakit anemia dan cara pengobatannya.
dan kurangnya pemahaman pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi. Penentuan prioritas masalah. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan remaja tentang pengetahuan dan kesehatan reproduksi dan bagaimana harus menjaga kesehatan reproduksi remaja sehingga tidak terjerumus kepada pergaulan bebas sehingga tidak mengakibatkan terjadinya pernikahan dini, kehamilan yang tidak diinginkan, dan penyakit menular seksual. Perencanaan kegiatan intervensi. Kegiatan intervensi untuk memecahkan masalah remaja yaitu menyarankan remaja aktif untuk mengisi kegiatan yang positif, salah satunya mengikuti organisasi, baik itu organisasi remaja, duta genre, forum anak daerah, dan lain sebagainya. Memberikan leaflet, konsesioner, dan penyuluhan mengenai kesehatan reproduksi remaja atau sebagai media penyuluhan untuk remaja. Mendapatkan penyuluhan mengenai kesehatan reproduksi, mendapatkan konseling atau penyuluhan mengenai kesehatan reproduksi dan apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan pada saat remaja. Hasil kegiatan intervensi, di mana didapatkan hasil konsesioner pra penyuluhan sebagai berikut. SS, dia 15 pertanyaan yang benar, AG 12 pertanyaan yang benar, ID 14 pertanyaan yang benar, FR 12 pertanyaan yang benar, LP 13 pertanyaan yang benar. Adapun hasil dari konsesioner pasca penyuluhan yaitu RS menjawab 15 pertanyaan yang benar, AG menjawab 14 pertanyaan yang benar, ID menjawab 15 pertanyaan yang benar, FR menjawab 14 pertanyaan yang benar, LP menjawab 14 pertanyaan yang benar. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.